Udah berapa tuh yang kelompok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman PPSI 6A. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai bentuk tes uraian sebagai alat penilaian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Kelompok kami yang pertama Singgih Adi Nugroho, saya, kemudian Kartika Hadi dan Dita Putri Indiani. Selanjutnya, yang akan kami bahas yang pertama adalah pengertian. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan, lalu bagaimana penggunaan tes uraian dan usaha untuk mengurangi kelemahan bentuk tes uraian. Ini pengertian untuk tes uraian. Pertama, menurut dokumen pada tahun 1975, tes uraian itu memberi kebebasan kepada peserta didik untuk menyusun dan mengemukakan jawabannya sendiri dalam lingkup yang lebih relatif dibatasi. Kemudian ada Nurgiantoro tahun 2016, bentuk tes uraian itu adalah suatu bentuk pertanyaan yang menuntut jawaban serta didik dalam bentuk uraian dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, tes uraian ini menuntut secara didik untuk dapat menghubungkan fakta-fakta dan konsep-konsep dan mengorganisasikan ke dalam koherensi yang logis dan kemudian menuangkan hasil pemikiran itu ke dalam bentuk ekspresi tulis. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak. Baik, suara saya terdengar jelas ya teman-teman? Jelas. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang kelebihan dan kekurangan bentuk tes uraian dalam pembelajaran. Nah, kali ini kelebihan bentuk tes uraian ada 4 yang kami sajikan. Yang pertama adalah tepat untuk menilai proses berpikir yang melibatkan aktivitas kognitif tingkat tinggi. Nah, maksudnya itu melalui tes uraian, peserta didik dituntut untuk menerapkan pengetahuan, menganalisis, menghubungkan, menilai, dan memecahkan permasalahan sesuai dengan cara berpikir atau kemampuan berpikirnya dia sendiri. Lalu yang kedua adalah memberi kesempatan peserta didik untuk mengemukakan jawabannya dalam bahasa yang runtut. Maksudnya di sini keruntutan bahasa itu penting karena akan mencerminkan kualitas cara berpikir peserta didik. Melalui proses berpikir yang jelas, runtut, dan menguasai masalah akan dapat dimanifestasikan ke dalam bahasa yang jelas dan runtut pula. Lalu kelebihan yang selanjutnya adalah tes uraian memberi kesempatan peserta didik untuk mempergunakan pikirannya sendiri. Jadi maksudnya adalah hal demikian merupakan suatu hal yang mungkin sekali dilakukan dalam tes objektif. Itulah sebabnya bentuk tes uraian juga disebut dengan tes subjektif karena jawaban pertanyaan akan bervariasi pada setiap peserta didik bergantung cara berpikir dan cara dia menuangkan hasil pikirannya itu ke dalam tes uraian. Lalu yang keempat adalah efisien dalam hal waktu. Maksudnya tes uraian ini mudah disusun ya, dan tidak menghabiskan banyak waktu seperti itu. Kok hilang PPT-nya? Tes. Silakan dilanjut, Mbak. Ya, saya lanjutkan ya teman-teman. Jadi kelebihan yang poin keempat itu efisien dalam hal waktu. Nah, maksud di sini adalah tes uraian itu lebih mudah dalam proses penyusunannya. Jadi misalnya guru itu terlalu sibuk, bisa memilih bentuk tes
yaitu uraian. Itu. Lalu slide selanjutnya. Nah, di sini terdapat 4 kelemahan bentuk tes uraian dalam pembelajaran ya. Jadi yang pertama adalah kadar validitas dan reliabilitas, yaitu teman-teman. Kadar validitas dan reliabilitas bentuk tes uraian itu rendah. Nah, rendahnya kadar validitas serta reliabilitas itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti terbatasnya sampel bahan yang diteskan, lalu jawaban yang diberikan oleh peserta didik itu bervariasi, dan selanjutnya adalah penilaian yang dilakukan guru itu sangat bersifat subjektif. Nah, kemudian yang kedua adalah akibat kurangnya bahan yang diteskan dapat terjadi hal-hal yang sifatnya kebetulan. Maksudnya seperti ini. Seorang peserta didik yang sebenarnya tergolong berkompeten mungkin mengalami kegagalan karena bahan yang diteskan kebetulan kurang dikuasai. Dan sebaliknya, seorang peserta didik yang tergolong kurang mampu atau kurang berkompeten mungkin justru memperoleh hasil yang baik karena bahan yang diteskan tersebut kebetulan saja yang banyak ia pelajari. Lalu kelemahan yang ketiga adalah penilaian yang dilakukan dalam tes uraian tidak mudah ditentukan standarnya. Nah, tiap butir tes uraian itu tentunya tidak persis ya bobotnya, sehingga skor terhadapnya pun harus tidak sama juga. Di samping itu, adanya variasi jawaban peserta didik ini menyulitkan kita sebagai pengajar untuk memberikan skor secara tepat dan memerlukan pertimbangan tertentu. Nah, selain itu, penyekoran yang dilakukan oleh guru atau pendidik juga sulit untuk selalu bersifat konsisten dan penyekoran dari waktu ke waktu karena ada sejumlah faktor seperti faktor keluarga, kelelahan, emosi, hubungan, dan lain-lain. Lalu yang kelemahan yang terakhir adalah memerlukan waktu yang lebih untuk mengevaluasi pekerjaan peserta didik. Hal ini tentu saja menjadi kelemahan dalam bentuk tes uraian ya jika dibandingkan tes yang lain seperti pilihan ganda, karena seorang pendidik itu memerlukan harus membaca satu persatu hasil pekerjaan peserta didik. Dan itu pun juga tidak dapat diwakilkan kepada orang lain seperti itu. Nah, itu tadi kelemahan dan kelebihan bentuk tes uraian. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Gita Putri. Selanjutnya adalah penggunaan bentuk tes uraian. Yang pertama, jumlah peserta didik yang akan dites relatif kecil, dan alat tes itu sendiri tidak akan digunakan lagi. Nah, ini maksudnya bentuk tes relatif kecil itu dalam lingkup yang kecil. Nah, alat tes itu tidak akan digunakan lagi. Maksudnya hanya untuk digunakan satu kali dalam pembelajaran, tidak untuk ke jenjang selanjutnya. Yang kedua, bermaksud untuk memberanikan peserta didik untuk menuangkan kemampuan berpikirnya. Nah, kemampuan berpikir dalam hal ini adalah bentuk ekspresi tulis. Yang ketiga, bermaksud untuk menilai proses daripada hasil. Jadi yang diutamakan adalah penalaran, kejelasan, dan keruntutan cara berpikirnya dibanding hasilnya. Yang selanjutnya adalah yakin dengan kemampuan diri sendiri dan berlaku konsisten dan objektif untuk bertindak sebagai pembaca yang kritis, bukan sebagai penulis yang hanya membayangkan jawaban seperti dalam menyusun teks objektif. Selanjutnya, usaha untuk mengurangi kelemahan bentuk tes uraian. Yang pertama, indikator dan bahan ajar yang dipilih untuk diteskan hendaknya berupa bahan utama yang dapat mewakili indikator dan bahan ajar lain
yang dapat mewakili kompensasi dasar yang dapat diukur capaiannya. Ingat bahwa tes bentuk esai jumlah banyak sehingga dapat mewakili bahan secara menyeluruh. Yang kedua, pertanyaan hendaknya yang menuntut jawaban tertentu. Artinya, suatu jawaban dapat dinilai lebih tepat daripada jawaban yang lain. Pertanyaan yang kurang mengarahkan peserta didik pada suatu jawaban tertentu yang tepat sehingga dapat dijawab secara bervariasi, akan mempersulit kita untuk memeriksa dan menentukan skor secara pasti. Selain juga lebih sulit untuk tetap konsisten. Yang terakhir adalah sebelum dilakukan penilaian, hendaklah disusun terlebih dahulu kriteria tertentu yang dijadikan pedoman. Hal ini terutama dimaksudkan dalam pemberian skor pada tiap jawaban lebih bersifat konsisten dan mengurangi sifat subjektivitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Jika ingin bertanya, langsung saja. Ya, silakan. Bertanya, tadi kan di slide terakhir itu dijelaskan tentang kriteria penilaian di ujian apa sih ini, tes uraian. Nah, kriterianya itu biasanya ditentukan oleh guru atau biasanya itu setiap guru pada mata pelajaran bahasa Indonesia mereka itu sepakat gitu. Misalnya tes uraiannya ini, kriterianya ini. Jadi itu sudah ditentukan sebelumnya. Paham belum ya? Ya, paham. Ya, dan biasanya misalnya dikasih waktunya, misalnya ditetapkan untuk jenjang waktu berapa lama gitu misalnya. Soalnya itu pengalaman dulu guru saya, kalau tes uraian itu ya hanya sebatas gitu aja gitu loh, kayak tidak ada kriteria-kriterianya. Oke, Rus. Apakah ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bertanya, terlebih dahulu saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Rosalia. Jadi berdasarkan apa yang kami pahami, jadi tes uraian itu bisa digunakan untuk beberapa kondisi, seperti bisa dites formatif, tes sumatif, itu bisa menggunakan bentuk tes uraian ini. Nah, jika yang ditanyakan adalah kriteria bagaimana penyusunan dari soal bentuk tes uraian ini, tentu kita harus melihat dari pedoman yang telah ditetapkan dulu, Mbak. Nah, pedomannya itu dari mana? Jika kita lihat bahwasanya untuk menyusun itu pedoman ditentukan terlebih dahulu, bisa dari instansi yang lebih kecil, dari lingkup program studi atau jurusan, itu bisa ditentukan terlebih dahulu. Nah, tentu kriteria itu disusun berdasarkan kemampuan dan tujuan dari awal materi pembelajaran itu seperti apa. Nah, jadi apakah itu berdasarkan C1, C2, C3, dan lain-lain, dan seterusnya. Itu. Jadi tidak boleh sembarangan untuk menentukan kriteria. Jadi harus disepakati dulu. Jadi bentuk tes ini nanti setelah disesuaikan dengan kriteria, tentu akan diujikan terlebih dahulu. Tidak boleh langsung diteskan kepada peserta didik. Nah, apabila sudah disahkan, disetujui, itu baru kemudian diterapkan kepada peserta didik. Mungkin itu apakah bisa dipahami Mbak Rosalia? Atau mungkin teman-teman lain boleh menambahkan atau mengoreksi apabila ada yang ingin disampaikan, silakan. Terima kasih. Ya, berarti itu kriterianya dari sekolahan gitu ya biasanya ya. Berarti beda-beda antara misalnya
bobot untuk tes formatif, sumatif itu untuk tes uraiannya mesti berbeda-beda. Seperti itu atau bagaimana? Mohon maaf. Sepemahaman kami seperti itu, Mbak Rosalia. Atau mungkin teman-teman lain mau menambahkan atau mengoreksi sangat diperbolehkan. Bagaimana Mbak Rosalia? Apakah sudah atau ingin bertanya lagi? Sudah. Nanti nek misalnya masih belum paham, tanya langsung saja. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih kembali. Silakan teman-teman lain. Silakan apabila ingin bertanya lagi. Ataukah cukup? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kami cukupkan sekian dulu ya teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari kami. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.